Pagi hari ini kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal ke-17 ayat 3 sampai 6. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Setelah pada satu kali ada seorang bapak, dia ingin mengunjungi rumah sakit jiwa, tempat orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang gila. Lalu kemudian ketika bapak itu sampai di rumah sakit jiwa, dia berjalan di sepanjang lorong rumah sakit itu. Dan kemudian setelah dia melihat kiri kanan, dia merasa aneh. Karena apa? Banyak orang yang menertawakan dia. Lalu kemudian dia sambil berjalan lagi ke ujung lorong, semakin keras orang-orang yang menertawakan dia. Lalu kemudian dia bertanya kepada seorang suster dan mengatakan, "Suster, kenapa ketika saya sedang berjalan di lorong itu banyak orang yang menertawakan saya? Apakah saya ini aneh? Apakah rambut saya berantakan? Apakah baju saya kotor?" tanya bapak itu. Lalu suster itu mengatakan, "Oh Pak, mereka itu adalah orang-orang gila. Mereka aneh melihat Bapak yang datang dengan tampilan yang rapi, tampilan seperti orang yang normal. Mereka merasa aneh karena mereka adalah orang-orang gila. Mereka pasien di rumah sakit jiwa ini, Pak." Saudara, dari ilustrasi ini kita bisa berpikir ya, saudara, seringkali dalam kehidupan kita ini, seringkali kita ini seperti orang yang aneh di tengah-tengah dunia yang kotor, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Ketika kita mempunyai hidup yang benar, seringkali kita dianggap seperti orang gila. Contoh saudara ya, ketika kita di dalam bisnis yang kita jalani, kita masih memegang kejujuran, kita tidak bermain-main dengan dosa, kita tidak berbuat curang dalam bisnis kita. Seringkali apa yang dunia katakan kepada kita? Kamu ini bodoh, kamu ini gila, ini hidup yang keras, tetapi kamu masih memegang kejujuran di dalam bisnismu. Seringkali ketika kita hidup benar, saudara, kita yang dianggap seperti orang gila, seperti orang bodoh. Padahal sebenarnya siapa yang tampaknya gila, saudara ya? Saudara, pagi hari ini kita berjumpa dengan seorang raja bernama Yosafat. Alkitab mencatat bahwa dia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Dia tidak mengkompromikan hidupnya terhadap dosa. Dia hidup dengan mengikuti jejak Daud, bapak leluhurnya. Daud hidup dengan takut akan Tuhan. Dikatakan saudara bahwa Yosafat, dia tidak mengandalkan dewa-dewa. Dia tidak hidup seperti orang-orang di sekelilingnya yang mengandalkan Baal untuk mencari berkat bagi kehidupan mereka. Tetapi yang Yosafat lakukan adalah dia hidup dengan takut akan Tuhan. Saudara, dikatakan di dalam ayat ke-6 bahwa Yosafat hidup dengan takut akan Tuhan. Dia hidup dengan tabah hati, menjalani apa yang Tuhan minta baginya. Setelah ini artinya apa? Hidup tidak mengkompromikan diri kepada dosa bukanlah satu hidup yang mudah, saudara. Saya yakin bahwa Yosafat tentu mengalami banyak tantangan, kesulitan ketika dia harus hidup menyatakan kebenaran. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Yosafat hidup dengan tabah hati, menjalani apa yang Tuhan katakan kepadanya. Saudara, seringkali seperti tadi ya, ketika kita hidup dengan gaya hidup yang benar, kita berani mengatakan sesuatu yang salah, menegur dosa seseorang, kita akan dikatakan seperti orang yang gila.
Padahal itu sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Saudara, kita lihat Yosafat ketika dia berani hidup dengan tabah hati sesuai dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan mengokohkan kerajaannya, bahwa dia menjadi orang yang terhormat dan juga kaya. Saudara, kita lihat bahwa Tuhan ketika melihat anak-anaknya hidup dengan tabah hati di tengah-tengah dunia yang gelap ini, Tuhan tidak akan melepaskan kehidupan kita. Tuhan justru akan terus memegang kehidupan kita. Seperti Yosafat, Tuhan mengokohkan kerajaannya. Saudara, jalan hidup ini tidak akan selalu mulus untuk kita jalani. Begitu banyak tantangan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi satu hal yang kita yakin, bahwa walaupun hidup ini tidak mudah, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita belajar dari Yosafat, seorang raja yang berani untuk melakukan sesuatu yang benar. Dia tidak takut dicela oleh sekelilingnya ketika dia harus hidup menampilkan terang di tengah-tengah dunia yang gelap.